Kita selalu dengan Pak Menteri, berantas, nggak bisa Pak, diberantas Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih Pak. Tumpang tindih tanah, termasuk PTSL. Mohon maaf Pak, kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah Pak semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa? PTSL gampang, mengejar target Pak. Pak Menteri. Demi untuk mengejar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih Pak. Bukti sama kami ada semua Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya Pak. Lakukan penyidikan tersangka. Gitu Pak. Berat Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah, bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini? Dengan Pak Wamen. Tidak tahu Pak Menteri sudah tanya nggak ke para dirjen, ke para PJU, apa sih masalah di Kementerian ATR BPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan Pak. Yang kedua Pak, regulasinya itu tumpang tindih Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu, ya Bu Ombud, coba dibaca Pak pasal itu. Setelah 5 tahun harus melalui pengadilan. Lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu Pak? Belum Permen nomor 21 tahun 2020, saya sudah suka bilang revisi itu Pak. Nggak tahu sudah revisi nggak bagus. Sudah nggak direvisi? Itulah menjadi cikal bakal Pak masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik Pak teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu dipakai. Ini Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi ya. Ya, Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat bla bla bla. Ha, itu mah kecil Pak. Itu kecil Pak. Itu depan mata Pak Menteri aja itu. Belum kasus di Sungut Pak. Apa itu Pak? Apa ya? Malingkar, mencirim Pak. Sampai detik ini Pak tidak selesai. Nggak selesai Pak. Kenapa? Ya tumpang tindih. Kenapa bisa tumpang tindih? Kenapa nggak selesai? Regulasinya Pak juga tumpang tindih. Maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Karena banyaknya regulasi Pak, itulah yang dipakai oleh APH yang mana bisa menjerat ini Pak. APH tidak mau tahu, pokoknya saya pakai aja ini. Begitu Pak. Belum lagi kita bicara ketika ada persidangan, ketika ada penyidikan, siapa Pak ahlinya? Ahlinya itu harus orang BPN atau mantan BPN atau orang luar yang sudah mendapat sertifikasi dari ATR BPN Pak. Jadi jangan semua ahli. Saya juga bisa ahli Pak. Gitu Pak. Iya kan? Kewenangan pertanahan ada di ATR BPN. Yang paham tanah ATR BPN. Tidak mungkin Pak KLHK Pak. Tidak mungkin Kemenpan Pak. Maka dari dulu kami sarankan supaya ahli pertanahan di pengadilan, di polisi, di jaksa, dimanapun itu harus mendapat sertifikasi dari ATR BPN. Gitu Pak. Ada 2 ahli Pak Menteri. Satu ahli, betul ahli dia. Yang kedua ahli bersaksi Pak. Nah dominan ahli bersaksi Pak. Tinggal kita pesan nanti ahli mau sampaikan apa. Berapa harganya Pak? Kenapa demikian? Ya, sertifikasi dari ATR BPN Pak. Gitu Pak.
komunikasilah dengan Mahkamah Agung bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat yang diterbitkan dari BPN, Pak. Ini Pak Menteri. Regulasi tumpang tindih, tanah tumpang tindih, Pak. Dua ini sebenarnya menjadi momok di ATR BPN, tidak bisa bekerja secara mantap, Pak. Regulasi tumpang tindih, ya kan? Gitu. Tanah tumpang tindih, Pak. Bagaimana solusinya? Kalau begini, Pak. Belum lagi nanti sertifikat tanah HGU sudah diterbitkan oleh ATR BPN, muncul dari KLHK bahwa itu kawasan hutan, Pak. Bagaimana, Pak? Kasihan penerima HGU-nya. Dari dulu kita sudah sampaikan nih, Pak, tapi sampai sekarang masih juga. Masih banyak laporan Komisi 2 dari masyarakat, dari para investor. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kita akan menarik investor dari pengadaan tanah segala macam, ya nggak bisa, Pak. Saya belum bicara OIKN, Pak. Bagi ribuan masyarakat di sana, Pak, sudah menguasai tanah. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Menteri sudah tahu itu, OIKN. Tadi Pak Menteri singgung juga kan. Bagaimana cara mereka itu bisa dikeluarkan? Puluhan tahun mereka di sana, Pak. Itu OIKN. Ini Pak Menteri. Saran dari kami, Pak, bangunlah komunikasi dengan APH, dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Saya sudah sarankan dari dulu, Pak. Kami sepakat dari dulu supaya di setiap tingkat APH itu ada orang BPN yang disebut ad hoc. Di tingkat penyidikan ada orang BPN ad hoc. Di tingkat kejaksaan BPN ad hoc, Pak. Hakim ad hoc juga harus ada. Saya dulu mantan Komisi 3, Pak. Boleh dicek. Saya dulu teriak-teriak harus dibentuk hakim ad hoc perburuan, sudah ada, Pak. Harus dibentuk hakim ad hoc perpajakan, sudah ada, Pak. Harus dibentuk hakim ad hoc perikanan, sudah ada, Pak. Mana hakim ad hoc pertanahan? Mohon maaf, pasti tidak mau, Pak, tetangga sebelah. Kenapa? Masalah tanah paling banyak di negara ini, Pak. Itu Pak Menteri, bangunlah komunikasi mengenai ini. Kita concern ya di masalah mafia tanah, Pak. Dan saya lebih concern bagaimana melindungi para pejabat-pejabat ATR BPN ini, Pak. Bayangkan BWS bisa mengalahkan, Pak. Ya, Balai Sungai yang baru dibentuk bisa mengalahkan, Pak, undang-undang. Baru dibentuk loh, Pak. Sudah terbit sertifikat, muncul BWS mengatakan itu adalah sungai. Masuk ini, Pak, BPN-nya. Nah, bagaimana, Pak Menteri? Gitu, Pak. Ya, saya sudah bilang, 21 provinsi, Pak, di negara kita ini. Semua ini tersangkut orang-orang BPN, Pak. Lebih kurang 70 sekian orang. Ada penyidikan, Pak Ketua. Ada tersangka, sebentar lagi putus, Pak. Bagaimana kita bicara ini? Iya kan? Siapa badan bantuan hukum di ATR BPN? Saya mau tahu, Pak. Kita mau tahu. Mana orangnya? Gitu. Apa pendapat hukum dia kepada saudara menteri dan jajaran? Mesti begitu, Pak. Jadi jangan hanya duduk di situ, Pak, enak-enak. Kasihan di bawah itu. Coba Pak Menteri besuklah. Iya kan? Para orang BPN yang sudah diklat itu, Pak. Ketua, waktu Ketua.